Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perawat Rahma yang berjaga siang jam 2 sampai jam 8 malam. Saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi IUD. Sebelumnya namanya siapa, Bu? Septiana. Alamat? Belali. Dan di sini saya akan meminta waktunya 15 sampai 20 menit untuk menjelaskan tentang kontrasepsi IUD. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Sebelumnya, IUD itu sama dengan AKDR. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral. Sejak metode AKDR dilakukan, banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman, mudah, dan mudah. Jenis AKDR, jenis-jenis dari AKDR atau IUD itu dapat dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada Lippes Slope, yang kedua itu ada Softy Coil, yang ketiga Dana Super, yang keempat Copper T atau Gin T, yang kelima Copper 7 atau Gravigrade, yang keenam Multilot, yang terakhir Progesteron IUD. Gambarnya bisa dilihat ya seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang umum beredar dipakai di Indonesia. Ada 3 macam jenisnya, itu ada AKDR atau IUD Copper T. Penjelasannya terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR atau IUD dan bentuk AKDR IUD. Yang kedua, AKDR atau IUD Novate. Penjelasannya terbentuk dari rangka plastik dan tembaga pada ujung lengan AKDR, terbentuknya agak lengkung tanpa ada tembaga hanya ada pada batang AKDR atau IUD. Yang ketiga, AKDR Minera. Penjelasannya berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgen sentral atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Waktu pemasangan, yang pertama, kapan saja dalam siklus haid selama yaitu tidak hamil. Yang kedua, pemasangan setelah persalinan, itu yang pertama ada boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Kedua itu ada dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan, dipastikan tidak hamil. Yang ketiga, setelah keguguran atau aborsi. Pada jika pengalaman keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 hari berakhir, boleh dipasang, dipastikan tidak hamil. Itu ada yang selanjutnya, jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh pakai metode kontrasepsi yang lain. Yang keempat, ada jika diganti dari metode lain, itu ada jika telah memakainya metode lain dengan benar atau bersagama sejak haid terakhir, AKDR boleh dipasang. Selanjutnya, waktu kontrol. Setelah dilakukan pemasangan,
Umumnya penggunaan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Efek sampingnya yang pertama spotting, yang kedua perubahan siklus menstruasi, yang ketiga amenor, yang keempat dismenor, yang kelima menorrhagia, yang keenam flu albus, yang ketujuh pendarahan pors seksual. Indikasinya itu edisi tahun 2016. Yang pertama gangguan metabolik, yang kedua gangguan kardiovaskular, yang ketiga gangguan neurologi, yang keempat gangguan sistem reproduksi, yang kelima gangguan metabologi, yang ketujuh penyakit infeksi, yang terakhir penyakit autoimun. Yang selanjutnya kontraindikasinya. Kontraindikasi yang pertama kehamilan, kedua infeksi, ketiga penyakit neoplastik, keempat pendarahan vagina di luar siklus haid berat, yang kelima bentuk rahim tidak normal, yang terakhir pengguna IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Apakah ada yang pertanyaan, Bu? Tidak. Sudah jelas? Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.